Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mas Robi ya guys ya. Nah, jadi di video kali ini guys, gua mau ajak kalian buat kenalan ya, buat kenalan dengan si Jiung. Jadi si Jiung ini tadi pagi udah gua panasin. Bentar, gua mau ngambil kuncinya dulu, belum gua ambil. Nanti gua mau coba hidupin juga dan ngasih sedikit tips buat kalian yang pengen nyari motor Satria FU second. Jadi nanti gua kasih tipsnya sedikit sih ya, meskipun gua juga masih banyak sih kekurangan gua. Pengetahuan gue tentang Satria FU tuh masih kurang banget, tapi ya yang jelas nanti gue bakal kasih tipsnya sedikit. Gimana caranya untuk ngecek Satria FU yang masih layak untuk dibeli gitu guys. Oke guys, jadi di depan kalian ini udah kalian bisa lihat ya, si Jiung. Si Jiung itu jadi gue beli kemarin tuh emang masih standar banget sih, karena gue kemarin itu ngecek ada, kalau nggak salah itu kurang lebih ada 4 kali gue ngecek motor Satria, dan itu kebanyakan yang gue cek sih Satria Barong semua ya. Jadi Satria 2012, 2010 sama 2011. Jadi gini penampakannya tuh, masih standar banget sih kemarin gue beli. Nah, di sini juga bagian mesin itu masih standar semua. Bannya cuman ini banyak nggak standar sih, yang belakang dia pakai 70/90, karena untuk standarnya di sini kalau dari pabrikannya itu depan nih ya, ban depan, ukuran ban depan itu 70/90, sedangkan yang belakang itu 80/90 guys. Tapi ini 70/90 nya di belakang, jadi emang kerasa banget nggak enak di ban depannya guys, karena ban depan ini banyak ukuran 225 ya, iya 22.25, nggak tahu sini ban ukuran berapa ya kalau pernya karena gue juga agak kurang ngerti tentang ukuran ban ya. Pokoknya intinya itu ya. Jadi ini si Jiung ini masih standar banget, knalpotnya standar. Oke, jadi kalau untuk joknya sendiri si Jiung ini dari awal gue beli emang udah diseset gini, seset tipis. Kalau bisa sih kalian nyari yang masih tebel aja ya, biar agak enak sedikit. Tapi emang kelebihannya diseset kayak gini lebih keren aja gitu ya, lebih kelihatan lancip dan ramping gitu guys. Tuh, jadi masih standar semua ya tuh. Cuman waktu itu kemarin gua beli itu banyak ada kendala di lampu, terus di akinya juga sih, businya juga kayaknya ini harus udah dicek, harus sudah dibersihin kalau nggak diganti gitu guys. Dan kita cek langsung aja kilometernya. Nah, kalau bisa kalian kalau mau beli itu cek ya berfungsi semua apa enggak, dari ini RPM-nya, kemudian ini kilometernya juga, terus indikator ini, karena di sini ada tombol eco ya. Eco itu buat mode hemat bahan bakar. Jadi setiap dia RPM 4000 di sini, ntar indikatornya bakal nyala buat kalian tuh nurunin gasnya gitu guys. Tapi kalau pengen power ya udah, kalian mau nyampe RPM tinggi juga, kalau nggak salah sih RPM tinggi hidup kayaknya sih ya. Pokoknya ini RPM di atas 4000 ke atas sampai 10.000 11.000 kayaknya baru hidup nih indikatornya. Tapi itu bakalan boros banget bensinnya. Kalau dari mesinnya ini guys tuh banyak sih lecet-lecetnya ya, cuman kemarin gua udah coba hidupin dan mesinnya sini alhamdulillah masih kering ya, nggak rembes-rembes. Jadi kalau kalian beli Satria FU yang second itu perhatiin bagian sambungan kopnya sini guys, itu rapet apa enggak. Terus ya kalau dia nggak rembes pasti bakalan bersih gitu guys, bagian headnya ini. Terus nanti dari suaranya juga kalian harus cek ada bunyi gelitik nggak, kayak apa ya, kayak rantai kendor gitu, karena itu ada banyak hal sih, mulai dari rantai ketengnya ataupun klepnya, atau mungkin businya yang pengapiannya jelek gitu, bisa juga bunyi ngelitik gitu guys. Terus di sini untuk ini ya, ini kan ada yang sering bilang kalau ini nih radiator ya. Ini sebenarnya sih oil cooler. Jadi sistem pendingin dari Satria FU itu dia pakai oil cooler gini guys. Jadi sirkulasi dari oli ini masuk ke fin kayak gini, pin kayak gini, sirip kayak gini. Nanti olinya didinginin dari udara yang lewat ke sini guys gitu. Jadi masuk lagi nanti olinya udah dinginin mesinnya gitu ya. Nah, untuk mesinnya sendiri ini ya masih pakai pin kayak gini, karena emang mesin FU ini cepat banget panas.
seriusan, motor motor kecil kayak gini tapi mesinnya cc gede dan berasa pakai motor sport ya. Emang ini settingan sport sih ya, emang diproduksi dengan tipe sport, jadi ya mesinnya panas gitu, cepat panas. Makanya di sini pinnya banyak banget sirip-sirip ini karena untuk nyerap panas gitu guys. Ketika dia diserap panasnya ke pin ini terus dibuang ke udara yang lewatin pin-pin ini guys. Jadi agak berkurang ya panasnya, tapi ya tetap masih panas banget sih, kerasa. Oke, di sini gue mau coba starternya dulu. Tadi pagi sih udah gue coba panasin, kemarin sih masih soak. Coba kita starter lagi ya, masih bisa di starter apa enggak? Aduh, udah nggak kuat, udah nggak kuat. Oke guys, jadi ini udah gue hidupin si Jiung. Pokoknya kalau kalian mau ngecek motor, langsung ke bagian mesinnya dulu guys. Kalau Satria FU nih, karena mesin Satria FU ini spare partnya lumayan mahal guys, sekelas motor-motor sport kalau spare partnya nih ya. Nah untuk suara mesinnya itu pastiin halus dan langsam gitu guys, nggak gampang mati kalau lagi dipanasin kayak gini. Kurang lebih suaranya kayak gini nih, ntar gua deketin micnya. Kedengeran nggak ya? Semoga aja kedengeran. Pokoknya intinya suara mesinnya nggak berisik, bunyi kayak kritik-kritik gitu. Pokoknya nggak berisik bunyi kritik-kritik. Terus ya kalau dihidupin ya langsam kayak gini itu. Cuman emang ini kayaknya sih akinya udah soak, minta diganti, sama businya juga sih kayaknya pengen gua bersihin karena udah lama banget nggak dibersihin. Terus untuk perawatannya sih ya itu ya, cek oli, ganti oli itu paling lama itu sebulan setengah atau 2 bulan lah. Kalau sering jarang jauh ya kalau sering kalian pakai jarak jauh terus ya sebulan harus sudah sering ganti biar mesinnya itu awet. Tuh. Nah untuk kalau lagi dipanasin kayak gini sih gua setelan RPM-nya di 1200 1300-an lah. Ini udah RPM-nya untuk kilometernya kemarin gua beli udah nyampe 100.000. Ini asli motor udah tua banget, udah sering dibawa jauh. Ya, lumayan sih, tapi karena gua udah ngecek hampir ada 4 motor yang gua cek motor Satria dan gua lebih ke arah mau si Jiung ini. Karena motor yang lain tuh gua coba itu ada yang udah sering dioprek, tapi emang tarikannya mantap sih. Cuman itu kayaknya karbunya juga udah bukan karbu vakum. Terus ngecek yang lain masih standar, tapi kayaknya ada masalah di karbu vakumnya. Terus ada masalah di mesinnya juga karena bunyi ngeritik banget itu. Gua udah ngeri banget kalau udah ke arah mesin bunyinya. Dan ini waktu itu si Jiung waktu gua beli itu pertama emang asap hitamnya itu sisa pembakaran itu banyak banget di knalpot, karena emang ini dari dealer sih, jadinya di dealernya itu dia emang jarang dipakai jauh, jadi ya mungkin ada penumpukan bahan bakar di sini di knalpot. Jadi sempat ngempos di RPM bawah. Ternyata itu waktu digas gede itu ternyata langsung keluar semua gitu guys kotorannya. Tapi jujur sih ini si Jiung masih banyak PR-nya, seriusan, mulai dari aki kudu diganti, terus busu lagi. Busi kudu gua cek. Ini ntar deh gua kayaknya mau beli kunci businya juga kan, ini kunci businya itu panjang banget, beda sama motor biasa. Gua mau cek businya, terus ada PR lagi ini kayaknya di karbu vakumnya ini, karena gua kemarin nyoba terakhir waktu awal gua beri sih kayaknya aman ya. Tapi kemarin ini akhir-akhir kemarin yang gua ngevlog dari waktu COD helm mau berangkat ke kafe lagi, RPM 7000 di gigi 5 sama 6 itu dia ngempos gitu guys. Ini kayaknya ada masalah di vakumnya. Dan itu nanti bakal gua cek aja. Gua cek di bengkel langsung. Karena gua juga kalau sebelum ngoprek nggak terlalu bisa. Ya emang bukan basicnya bengkel sih, tapi ya sedikit kita harus ngerti gitu guys kalau punya motor Satria, cara menanganinya. So ya jadi ini dia si Jiung guys, masih standar banget. So jadi buat kalian yang pengen nyari motor Satria itu beneran deh, gua saranin kalian harus hati-hati banget, jangan langsung gegabah pengen beli. Kalau misalnya mesinnya udah kelihatan banyak masalah, udah deh mending ganti nyari yang lain dulu, Satria yang lain. Kalian cek yang lain dulu, karena
Untuk mesinnya ini waduh, benerinnya ribet, terus spare partnya itu mahal. Spare part KW bloknya aja itu nyampe sejutaan lebih loh. Itu belum tentu bagus gitu, karena ada pengalaman juga sih di YouTube gue sering lihat udah diganti baru tetap aja kerasa gitu kendalanya, mulai dari mesinnya yang kasar banget suaranya. Ya pokoknya kalau tips dari gua, kalau mau beli motor Satria langsung fokus ke mesinnya dulu. Fokus mesin bagus, cek aki bagus, baru ke yang lain-lainnya guys. Ini mesin paling utama sih. So jadi ini dia si Jiung yang bakal nemenin gua buat konten motovlog. Semoga selalu sehat si Jiung ya, karena emang gua mau rawat banget sih ini motor, karena ini motor pertama kali gua yang berhasil gua beli dari nabung dari dulu ya. Karena kalau kita bisa meraih sesuatu yang kita impi-impikan ya, yang udah kita pengenin banget dan kita berhasil, itu menjadi kepuasan sendiri gitu guys. Dan sekali lagi, kepuasan setiap orang itu berbeda-beda ya guys ya. Ada orang baru bilang, bang lu baru punya motor Satria aja udah seneng banget, gua punya motor moge biasa aja. Ya sekali lagi, perjuangan setiap orang itu beda-beda gitu ya guys ya. Asli, perjuangan setiap orang itu beda-beda, dan ketika mereka bisa mendapatkan itu menjadi kepuasan tersendiri gitu guys buat mereka. Jadi jangan menilai mereka ke hal yang negatif gitu guys. Buat teman-teman yang pengen banget punya Satria dan baru pertama kali megang Satria, jangan pernah kaget ya kalau misalnya motornya borosnya sih ya wajar ya. Ketika kalian RPM pakai motor ini geber, emang ini torsinya mantap banget, konsumsi bahan bakarnya pasti bakal boros banget sesuai dengan cc nya guys. Karena ini sekali lagi DOHC ya, bukan SOHC, jadi powernya emang mantap banget. So jadi sekian videonya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Mr. Robby. Dukung terus Mr. Robby, dan see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.